Pendidikan adalah pondasi kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan membebaskan bangsa dari kebodohan. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang tak pernah luput memerhatikan aspek pendidikan pada rakyatnya. Sejak zaman kemerdekaan, Indonesia terus berjuang meningkatkan pendidikan seluruh rakyatnya. Adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro, yang menjadi peletak dasar pendidikan di Indonesia. Beliau mendirikan sebuah perguruan yang pada akhirnya menjadi salah satu lembaga pendidikan terbesar di negara ini. Perguruan tersebut bernama Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa memiliki peranan yang begitu besar dalam membentuk dasar-dasar pendidikan di Nusantara. Oh, itu kan didirikannya pada tanggal 3 Juli 1922, tetapi latar belakang berdirinya itu adalah karena dulu pertama itu Ki Hajar itu kan merasa sedih, kecewa karena keadaan penjajahan pada waktu itu. Maka kemudian Ki Hajar pada usia 24 tahun Ki Hajar mengkritik Belanda karena akan mengadakan perayaan kemerdekaannya di negeri tempat yang negara terjajah. Karena kritikannya, andaikan aku seorang Belanda itu demikian tersebar luas di seluruh Nusantara, maka Belanda marahlah. Akhirnya dia dibuang ke Belanda. Kenapa kok tidak di penjara? Karena di negara Belanda kan sudah punya aturan demokrasi, sehingga tidak bisa kalau cuma mengkritik itu dipenjarakan, maka kan diasingkan atau dibuang, yaitu ke negeri Belanda. Kemudian sepulang dari sana, itu kemudian dia masuk ke Paguyuban Selasa Kliwon, yaitu Ki Hajar diserai untuk mendidik anak-anak. Ketuanya adalah Surya Matara, Pangeran Surya Matara. Nah, itu hanya berlaku 1 tahun. Setelah itu bubar. Akhirnya Ki Hajar pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan perguruan Taman Siswa untuk mendidik generasi muda, anak-anak untuk dididik menjadi jiwa merdeka, merdeka batinnya, tenaganya dan batinnya untuk apa? Nantinya bisa merebut kemerdekaan. Pandangan Ki Hajar terhadap pendidikan itu kan hasil buah budi manusia kan. Sehingga pandangannya dia, pendidikan itu oleh Ki Hajar itu harus berdasarkan pada budaya sendiri, budaya bangsanya. Maka kalau suatu bangsa ingin maju, maka dia harus berdasarkan pada budaya bangsanya. Ya, dia kan meletak dasar untuk pendidikan nasional itu sendiri. Sehingga Ki Hajar di dalam melaksanakan pendidikan nasional itu dengan sistem AMONG, kekeluargaan dengan dasar kodrat alam dan kemerdekaan. Jadi kalau kita mendidik anak itu harus sesuai dengan kodratnya. Umpamanya, contohnya banyak hewan, burung ya jangan diajarin renang, gitu loh. Betul. Terus kalau bebek ya jangan diajarin terbang. Lah anak yang bakatnya seni, ya kan, ya jangan dipaksa untuk berlatih matematika. Bakatnya sejarah, ya kan, Pak. Jangan sampai dia dipaksa untuk berlatih yang kodrat alam. Jadi di dalam pendidikan ini ya ini harus peserta didik harus sesuai dengan kodratnya. Kemajuan perguruan Taman Siswa tentu tidak terlepas dari gagasan-gagasan yang dituangkan oleh sang pendiri, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Buah pikir yang juga turut membentuk karakter pendidikan di Indonesia secara umum. Salah satu gagasan Ki Hajar Dewantoro mewujud sebagai sebuah semboyan. Salah satu penggalan semboyan tersebut berbunyi Tutwuri Handayani. Semboyan pendidikan ini jika diartikan secara keseluruhan mempunyai tujuan menciptakan pribadi yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kondisinya pendidikan pada masa penjajahan ya, itu pada waktu dulu itu, ya yang jelas yang bisa sekolah kan hanya anak-anak Belanda, anak-anak pribumi tetapi yang pegawai negeri. Kalau anak-anak yang pribumi asli, mereka yang miskin itu kan nggak dapat
kesempatan untuk sekolah. Nah, disitulah makanya Ki Hajar itu prihatin, maka dia kalau bercita-cita mendirikan suatu sekolah untuk mendidik anak negeri atau anak pribumi. Sistem Among itu bisa juga disebut Among metode atau Tuturi Handayani. Nah, Tuturi Handayani itu artinya melaksanakan 3 ing. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi seorang guru, seorang pamong di dalam melaksanakan pendidikan dengan sistem pamong tadi ya, satu sistem tuturi itu harus melaksanakan trilogi kepemimpinan, yaitu ing ngarso sung tulodo. Jadi kalau di depan kita harus menjadi contoh gitu. Jadi kami sebagai orang tua ya kan harus menjadi contoh Mbak Tiffany. Iya. Gitu loh. Pak. Nah, menjadi contoh bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh banyak orang pinter ya. Menjadi contoh. Kemudian ing madya mangun karso. Jadi kalau di dalam proses pendidikan itu di tengah-tengah ya kita harus membangunkan semangat, ya kan, membangunkan kreativitas. Jangan sampai justru mematikan kreativitas peserta didik. Kemudian yang terakhir kemudian tadi kan Tuturi Handayani. Iya. Jadi di dalam proses pendidikan itu kita tetap akan mengikutinya. Tetapi kalau kira-kira membahayakan, nah kita baru meluruskan. Gitu loh. Iya. Sehingga benar-benar dia tidak ada dalam kegiatan belajar mengajar itu keterpaksaan gitu loh, Pak. Iya, Pak. Sehingga dia dengan senang. Ki Hajar Dewantoro merupakan cucu dari Pakualam ketiga. Sebagai keluarga keraton, tidak aneh jika beliau memiliki minat yang besar terhadap seni dan budaya. Dalam sejarahnya, Taman Siswa pernah menyelenggarakan suatu permusyawaratan yang khusus membahas tentang kesenian. Permusyawaratan itu berlangsung pada tahun 1954. Hingga hari ini, konsep pendidikan kesenian yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantoro melalui Taman Siswa masih terus diadopsi oleh sekolah-sekolah umum. Kesenian yang dikuasai daerah itu hampir semuanya dia menguasai. Piano dia ahli, gamelan ahli, tari ahli, ya lagu-lagu dolanan anak ahli gitu loh. Jadi sehingga murid-muridnya Ki Hajar langsung pada saat itu banyak yang jadi orang-orang hebat kan. Jadi Ko Sidratmo itu kan murid Taman Siswa Jedis. Iya, Pak. Itu kan dia dulu juara. Nah kemudian Avandi macam-macam kan dia menggeluti seni lukis, nah, karena memang Ki Hajar kesenian itu hampir menguasai semuanya dia bisa ya Pak ya. Kesenian itu, pendidikan kesenian itu mendasari pendidikan yang lain. Jadi sangat penting. Makanya di situ ada tulisan di dalam pendopo itu Ambuka Raras Angesti Wiji. Jadi kesenian menjadi landasan pendidikan. Kesenian menjadi pepucuk yang lampah untuk proses belajar mengajar. Jadi ya bukan berarti Ki Hajar menginginkan orang jadi seniman, bukan. Iya. Jadi untuk ya agar kita itu perbuatannya bagus dan sebagainya itu memang harus ada disentuh dengan pendidikan seni. Makanya dulu di sini terkenal dengan pencak silatnya juga, ya di Taman Siswa ini lagu dolanan anaknya. Makanya Pak Menteri kalau kesini dulu, wah mesti ingin disuguhi lagu dolanan anak, jaran-jaranan macam-macam itu kan, ya antara lain seperti itu. Nah untuk konsep di bidang kesenian, nah itu tadi karena budaya tadi loh, budaya itu kan puncak dari budaya daerah itulah dia mempersilahkan. Jadi di daerah Kalimantan apa yang di sana yang kesenian yang bagus, dan itulah diajarkan. Jadi yang penting di dalam pembelajaran sistem Ki Hajar, sistem Taman Siswa itu adalah pembelajaran itu harus berjalan yang menyenangkan. Ya kebanyakan pendidikan di Indonesia itu mengambilnya itu tidak hanya kesenian, jadi secara utuh. Jadi ajaran Ki Hajar, pelaksanaan sistem Among itu loh, sistem Tuturi Handayani itu. Nah yang bisa melaksanakan itu justru mayoritas itu di luar Taman Siswa. Ya seperti pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Kan Ki Hajar itu kan teman akrabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asngari. Ki Hajar itu kan seorang religius, dia kan juga lulusan dari pondok pesantren. Makanya dia ingin
sekolah itu adalah seperti pondok pesantren tapi nasionalisme. Gitu loh. Jadi ini yang dulu hanya bisa dibentuk Ki Hajar di sini, tetapi untuk selanjutnya dicontoh juga. Nah, contohnya hanya di Taman Taruna Nusantara itu konsep ajaran taman siswa penuh, utuh. Buah pikir yang dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantoro tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh hebat pada zamannya. Ada banyak tokoh yang menginspirasi seorang Ki Hajar Dewantoro. Salah satunya adalah Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore adalah seorang tokoh dari negeri India yang pernah mendapat anugerah Nobel dalam bidang sastra. Beliau merupakan sahabat dari Ki Hajar Dewantoro. Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan pendidikan di negara masing-masing. Latar belakang Rabindranath Tagore ya sama kan, di India itu kan juga dijajakan. Dia juga tidak ingin pendidikan penjajah itu untuk mendidik bangsa India, gitu sama. Iya, sama ya, berarti tujuannya dengan Ki Hajar Dewantara mungkin mereka memiliki kesamaan di situ. Ki Hajar terpengaruh itu. Ki Hajar terpengaruh prinsip Tagore yang tidak mau pendidikan dari luar. Nah, itu Ki Hajar terpengaruh itu. Sehingga dia bercita-cita nanti kalau kembali ke Indonesia, dia ingin mendidik bangsanya itu dengan dasar budaya bangsanya, tidak mau dari penjajah. Ya, nah itu kan ya seperti pada awalnya guru dan anak kan, karena Ki Hajar ke Belanda kan tujuannya bukan sekolah, tujuannya kan dia dibuang. Nah, kemudian di sana kan diberi kebebasan juga. Nah, kemudian dia sekolah, guru. Nah, ketemulah dia dengan Rabindranath Tagore tadi. Jadi hubungannya ya bukan sebatas dia mungkin menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan pendidikan. Jadi lebih ke guru ya di sebagai guru. Kemudian karena selisihnya hampir 40 tahun kan. Oh, jauh ya, Pak. Jauh sekali. Sehingga walaupun jauh tetapi dia respect dengan Ki Hajar. Nyatanya dia berkunjung ke Indonesia. Ke Indonesia, Tagorenya. Berkunjung ke Indonesia. Loh, itu kan berarti ada hubungan yang khusus yang menyenangkan. Pendidikan Santinegtan itu kan pendidikan ala Tagore. Oh, ala Tagore. Nah, Tagore itu dalam konsep pendidikannya itu begini. Dia tidak suka dengan textbook. Dia mendidik anak itu langsung ke objeknya. Jadi kalau dia akan mempelajari umpamanya hewan atau ikan, ya dia langsung ke kolam, langsung kan nanti biar si peserta didik itu berpikir, berkreasi, saling bertanya sama pendidiknya kan gitu. Jadi langsung ke objeknya. Jadi diberi kebebasan, namun langsung ke objek masalahnya. Maka guru tugasnya harus membuat program, membuat struktur. Jadi nek guru males ya udah nggak bisa. Jadi ini gurunya harus kreatif. Jadi tidak ada buku, tapi harus langsung ke objeknya, langsung ke masalahnya. Nah, hubungannya dengan Ki Hajar beda. Kalau Ki Hajar kan pendidikan itu berlaku di dalam 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kan kalau hal kesenian perbedaannya kalau kita umpamanya di gamelan, kita kan punya ruang tertentu. Untuk nari ada ruang-ruang tertentu, ini di pendopo. Lah, justru yang terpengaruh malah Tagore. Jadi Tagore itu terpengaruh dengan Ki Hajar karena Ki Hajar itu punya tempat-tempat gamelan sendiri. Jadi nanti peserta didik kalau akan gamel itu di tempat itu, nari juga di pendopo itu. Nah, dia justru terpengaruh, maka ketika dari Jogja pulang ke India, dia membuat ruang khusus untuk kesenian. Ki Hajar Dewantoro wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta.
Sepeninggal Ki Hajar Dewantara, berbagai tokoh generasi penerus dari Taman Siswa pun bermunculan. Hal inilah yang membuat perguruan Taman Siswa terus mengalami kemajuan. Taman Siswa maju pesat, yaitu di Jalan Gajah Mada di barat Pakualaman itu. Baik. Itu maju pesat, muridnya banyak, tapi kan tempatnya terbatas. Iya, Pak. Nah, kemudian oleh para pamong berusaha untuk mencari tanah. Pada saat itu adalah ketuanya itu Ki Sudarminto. Nah, kemudian pimpinan bank pada waktu itu R. Rujito itu mencarikan tanah. Nah ini membeli tanah di sini nih seharga 3.000 gulden. Uangnya diperoleh dari pinjaman dari Bank Nasional, diangsur dengan bunga sangat rendah. Akhirnya ini terbeli, itu sudah ada rumahnya ini. Ini tahun 1919 dibuat, sampai saat ini belum berubah. Ini rumah ini. Nah, yang belum ada kan pendoponya itu. Nah, padahal muridnya di Jalan Gajah Mada itu sudah banyak murid Taman Siswa itu. Tetapi dia tidak mau pindah. Lah, Ki Hajar menghendaki ada pendopo. Nah, akhirnya Ketua Umum Ki Sudarminto mengadakan rapat dan kemudian mengadakan panitia, akhirnya mengumpulkan dana karena diperkirakan menghabiskan dana 4.500 gulden. Akhirnya ada PSSI, ada putra-putri itu ya, murid Taman Siswa Indonesia, itu ada istilah iuran sebinggulan, ya 2,5 sen itu se-Indonesia. Akhirnya bisa untuk membangun pendopo ini. Begitu wafat kan banyak sekali lah gelar-gelar yang diperoleh Ki Hajar kan. Nah, antara lain ini melanjutkan pesannya Ki Hajar. Kan kalau ketika Ki Hajar belum masih ada kan nggak enak. Nah, ini kan ketika Ki Hajar masih hidup ini jadi wisma tamu. Jadi kalau ada tamu tempatnya di sini. Yang bermalam kan kita ini kan yang paling maju kan Pematang Siantar kalau daerah Sumatera. Kemudian Medan agak surut sekarang. Nah itu kalau ke Jogja nanti di sini. Tetapi setelah Ki Hajar tahun 59 itu meninggal dunia, maka ini akhirnya dijadikan Museum Dewantara Detik Dia untuk melaksanakan pesan-pesannya itu. Terus akhirnya perkembangannya ya untuk wuri-wuri kesenian, maka Taman Siswa membentuk badan khusus Taman Kesenian. Terus kesenian ya kita menunjukkan yang paling tua sekarang kan Ki Priyo Dwiarso itu untuk membentuk badan khusus kesenian. Jadi untuk mengembangkan kesenian se-Indonesia. Jadi kalau cabang umpamanya Lampung belum ada Taman Kesenian, dia punya tugas untuk membentuk, membina dan sebagainya. Kalau pendidikan seni budaya yang tetap masih dirasakan sampai saat ini yaitu konsep kebudayaan nasional itu. Dalam pengembangan kebudayaan nasional itu yaitu harus dengan trikon yaitu konsentris, kontinu, konvergen. Jadi kita ada budaya ya asing masuk, entah itu seni, entah itu budaya-budaya yang lain, itu kita harus tetap berpedoman pada budaya bangsa. Iya, Pak. Terus kemudian di dalam perkembangannya tetap kita saring dan kita akhirnya dapat konvergen lah untuk kreasi baru gitu loh. Iya. Kemudian sampai sekarang kesenian-kesenian yang tetap berkembang ke seluruh Indonesia sesuai dengan kesenian puncak-puncak daerah tadi adalah dolanan anak. Karena memang Ki Hajar mempunyai konsep bahwa pendidikan itu harus didasari dengan kesenian agar untuk dapat membentuk kesusilaan dan adab ya, pekerti luhur gitu. Sebab pendidikan tanpa seni itu nanti ya gersang lah. Iya, Pak. Walaupun Ki Hajar tidak ingin untuk mendidik jadi keseniman itu bukan, tapi mendidik agar kita menjadi peserta didik atau murid-murid itu ya yang punya susila dan beradab. Ki Hajar Dewantara meninggalkan warisan yang begitu luhur bagi bangsa ini. Bukan saja warisan berbentuk fisik yang kita kenal dengan perguruan Taman Siswa,
namun juga warisan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, khususnya pendidikan seni dan budaya yang visioner. Warisan pemikiran yang masih terus digunakan dalam pendidikan Indonesia hingga hari ini.